Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan sebelum kita masuk dalam firman Allah, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau dari rumah kami masing-masing. Seberapa jauh, seberapa banyak media ini menjangkau banyak orang, kami percaya kuasa dan kemurahan-Mu juga nyata atas umat-umat-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah. Singkapkan rahasia firman-Mu, urapan-Mu menjadi bagian hamba-Mu dan bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, kehidupan harus berpusat kepada Kristus. Kehidupan harus berpusat kepada Kristus. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sungguh tertarik dengan bagian Alkitab ini. Jauh sebelum pesawat antariksa itu ditemukan atau dibuat, negara yang pertama membuat negara antariksa adalah Amerika dan Uni Soviet. Bagaimana kita tahu pada tahun 1980-an satu pesawat untuk pertama kalinya mendarat di bulan, yaitu pesawat Apollo. Dan kemudian itu menjadi satu sejarah bagi umat manusia. Untuk pertama kalinya manusia bisa menjangkau bulan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi jauh sebelum pesawat antariksa, pesawat luar angkasa, pesawat ulang-alik ini ditemukan, dibuat, jauh sebelum teleskop itu dibuat, teropong dibuat oleh Galileo Galilei, sebelum teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga kemudian saudara dan saya bisa melihat keadaan alam semesta, bumi dilihat dari luar angkasa. Jauh sebelum teknologi berkembang, ternyata firman Tuhan, Alkitab yang saudara dan saya punya, jauh sebelum itu, ribuan tahun sebelumnya, telah menulis dan telah mencatat bahwa bumi itu bulat. Karena firman Tuhan katakan, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Oh haleluya. Betapa luar biasanya Alkitab yang saudara dan saya punya. Kebenaran firman Allah yang menyingkapkan tentang segala sesuatu. Luar biasa kemahakuasaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dalam kehidupan alam semesta. Karena kemahakuasaan Tuhan inilah mengapa kemudian saya mengambil tema bahwa kehidupan harus berpusat kepada Kristus. Alam semesta ini dipenuhi dengan miliaran bintang-bintang, membentuk galaksi-galaksi, jutaan bintang-bintang. Matahari adalah salah satunya. Menurut para ahli, ada begitu banyak galaksi-galaksi. Mereka mulai menamakan satu persatu galaksi yang mereka bisa temukan. Artinya bahwa betapa luasnya alam semesta ini. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 40 tadi dikatakan bahwa
Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Allah yang membentangkan alam semesta ini. Itu sebabnya sekali lagi firman Allah, Alkitab, mau menarik perhatian saudara dan saya untuk supaya kehidupan kita ini itu harus berpusat kepada Dia, Kristus Tuhan. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Dan tanpa Tuhan, tanpa Dia, tanpa Kristus, segala sesuatu tidak ada yang jadi. Tuhan adalah Kristus. Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Yesus yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman Tuhan katakan, tanpa Dia segala sesuatu tidak ada yang dijadikan. Karena Dialah segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk kehidupan manusia. Firman Tuhan mencatat, Tuhan menjadikan manusia pada hari yang ke-6 pada proses penciptaan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kemahakuasaan Tuhan. Semua ada dalam kekuatan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak bisa dikontrol oleh Tuhan, termasuk kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kehidupan saudara dan saya berpusat kepada Kristus. Sebagaimana alam semesta pun berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana alam semesta yang begitu luas ini. Bumi beserta dengan planet-planet yang ada sedang mengitari matahari. Bumi berputar pada porosnya. Dia berevolusi pada porosnya. Dia berevolusi pada jalurnya. Dan dia tidak bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Dia tidak bertabrakan dengan Mars. Dia tidak bertabrakan dengan Saturnus. Dia tidak bertabrakan dengan planet yang lain. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan jika bumi bertabrakan dengan planet-planet yang ada. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kosmos ini, alam semesta, diciptakan Tuhan dalam keteraturan. Dan seperti ada sebuah tenaga yang menjaga mereka untuk menjaga semua yang ada dalam alam semesta untuk berputar pada posisinya, untuk bergerak pada posisi yang sudah ditentukan. Supaya apa? Itu untuk memelihara kehidupan saudara dan saya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan ketika membuka kebenaran firman Allah tentang Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, maka seharusnya kehidupan saudara dan saya itu harus berpusat kepada Kristus. Harus berpusat kepada Kristus. Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang dari keempat Injil Yohanes adalah Injil yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Menonjolkan kealahan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Injil Yohanes menulis tentang kata-kata yang indah. Bagaimana semua harus berpusat kepada Tuhan. Semua harus berpusat kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup. Injil ini memberikan kesaksian tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Perkataan Yohanes Pembaptis hanya tercatat dalam kitab Yohanes ini. Tetapi ada hal yang menarik di sana. Yohanes Pembaptis berkata di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Menarik sekali tentang kepribadian dari Yohanes Pembaptis. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis adalah satu tokoh yang sedang berkembang. Dia adalah satu tokoh yang semakin hari semakin dikenal. Dia adalah seseorang yang sudah ditokohkan. Tetapi pada perjalanan karirnya, Yohanes memberikan teladan kepada saudara dan saya untuk terus memahami kehidupan yang sedang dijalankan. Yohanes mengerti benar tentang perannya, bahwa kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Ketika dia mau diangkat, ketika orang lain mau mengangkat ketokohannya, Yohanes dengan penuh kerendahan hati berkata, aku bukanlah kalian, aku bukanlah yang kalian tunggu-tunggu. Aku hanyalah sebuah suara yang sedang mempersiapkan jalan yang nantinya akan dilalui oleh Tuhan, oleh Mesias. Aku hanyalah suara. Dalam kehidupan umat manusia, dalam bidang psikologi, ada penelitian bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah kebutuhan akan penghargaan. Bagaimana orang lain harus menghargai diri saya dan saudara. Itu adalah kebutuhan terbesar dalam psikologi dan sosial. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi di sini Yohanes memberikan teladan untuk semua kehidupan dan seluruh capaian karir dan pelayanannya.
harus terus berpusat kepada Kristus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan, kesaksian dari Yohanes. Yohanes berkata, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Luar biasa Yohanes Pembaptis memberikan teladan. Perkataannya bisa sampai kepada saudara dan saya. Dia berkata, bukan aku yang harus dibesarkan, tetapi dia yang harus dibesarkan. Dia mengambil posisi sebagai seorang sahabat yang melihat kebahagiaan dan kemuliaan sahabatnya. Dan dia berkata, aku tidak bisa mengambil kemuliaan itu. Sepertinya ia sedang berkata kepada saudara dan saya, kepada orang-orang pada waktu itu, aku tidak bisa mengambil kemuliaan itu. Kemuliaan itu dikhususkan untuk dia. Bahkan kemudian ia berkata, ia harus makin besar, aku harus semakin kecil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan pelayanan, pekerjaan pelayanan, nama baik pelayanan, segala sesuatu harus berpusat kepada Kristus. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bagaimana cara kita melayani selama ini? Hari-hari ini, saya dan saudara seperti diseret perhatian kita, supaya saudara dan saya memperhatikan Tuhan hari-hari ini. Kembalikan kemuliaan yang sudah direbut, kembalikan kemuliaan yang sudah tercuri selama ini. Kembalikan kepada Dia, Sang Pemilik kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara dan saya tidak akan dipermalukan. Maka gereja tidak akan dipermalukan ketika gereja bisa mengembalikan kemuliaan yang menjadi milik Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, ayat-ayat yang terakhir. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang saudara dan saya lakukan, pikiran dan hati kita ini harus terus memberikan kesaksian kepada diri kita sendiri. Harus terus bersuara kepada saudara dan saya sendiri. Hati nurani kita harus terus berkata, segala sesuatu yang aku lakukan ini untuk Tuhan. Menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, lakukanlah itu seperti melakukannya kepada Tuhan. Kerjakan itu seperti bekerja kepada Tuhan. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi anak-anak dalam keluarga, menjadi pejabat, menjadi karyawan, menjadi pimpinan, menjadi business owner,
lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu harus berpusat kepada Tuhan. Dan ketika saudara dan saya berpusat kepada Tuhan, kita sanggup melakukan Kolose 3 ayat yang ke-23 ini. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Saudara dan saya sanggup untuk bekerja dengan segenap hati, bukan dengan separuh hati, bukan dengan tidak enak hati, tetapi dengan segenap hati. Kata segenap hati di sini maknanya begitu banyak. Tetapi ketika kita berpusat kepada Kristus, ketika saudara dan saya bekerja karena ini untuk Kristus, memberi yang terbaik buat Kristus, saya percaya saudara dan saya sanggup untuk melakukannya dengan bersemangat, dengan penuh semangat. Kata lain dari segenap hati adalah dengan bersemangat dalam tim kerja. Semangat sangat-sangat dibutuhkan. Dengan tulus hati. Segala sesuatu dikerjakan dengan tulus hati. Maka semua orang yang menikmati dari hasil pekerjaan itu tentu akan bersuka cita. Makna lain dari dengan segenap hati adalah dengan bersungguh-sungguh. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu berhasil. Karena dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena dikerjakan dengan hati yang penuh. Dan ada makna lain juga dengan segenap hati. Artinya bekerja sambil mengucap syukur. Bekerja sambil mengucap syukur. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kehidupan kita berpusat kepada Kristus, maka saya percaya hari-hari ini, saudara dan saya, apapun masalah kita, apapun tantangan yang saudara dan saya sedang hadapi, kita sanggup bekerja. Saudara dan saya sanggup melayani. Saudara dan saya sanggup bertanggung jawab. Kita tidak hilang semangat. Kita bekerja dengan tulus hati. Kita melakukannya dengan penuh kesungguhan. Dan saudara dan saya akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah. Dan saudara dan saya akan sanggup menyenangkan hati Tuhan. Tidak banyak yang saudara dan saya bisa lakukan untuk membalas anugerah Tuhan. Kita tidak mampu untuk membalas anugerah Allah. Tetapi yang terbaik itu berbeda. Ketika saudara dan saya melakukan yang terbaik, maka semua kekurangan kita itu akan ditutupi dengan kerja yang terbaik itu. Allah tahu kekurangan dan keterbatasan saudara. Tapi Dia tahu saudara dan saya sudah memberi yang terbaik. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Biarlah kami berpusat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-umat-Mu. Berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani setiap hari dalam segala tugas dan tanggung jawab. Dan mereka sanggup mengerjakan semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan haleluya.